Saudara, dinamika elektabilitas pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden menurut Carta Politika cenderung stagnan usai pendaftaran di KPU. Namun Carta menemukan ada beban elektoral Prabowo atas dampak masuknya nama Gibran. Peta elektabilitas pasangan calon usai pendaftaran semakin dinamis. Hal ini tergambar dalam survei Carta Politika yang digelar melalui tatap muka pada 26 hingga 31 Oktober 2023. Carta Politika menemukan, dalam simulasi 3 nama, elektabilitas pasangan calon masih stagnan. Dalam simulasi 3 pasangan capres dan cawapres, elektabilitas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 24,3%. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD 36,8%, sementara Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 34,7%. Ada fakta menarik memang ketika kita coba lihat simulasi 3 nama sebetulnya stagnan, bahwa tidak ada perubahan besar. Dan kecenderungan Ganjar atau Ganjar Mahfud dalam simulasi pasangan dengan Prabowo dan Prabowo Gibran itu cenderung memang berimbang dalam selisih margin of error. Mas Anies ada di angka sekitar 24%. Tetapi yang menarik adalah ketika kita masuk dalam simulasi head to head. Dalam simulasi 2 pasangan, elektabilitas Anies Muhaimin 34,4%, sementara Ganjar Mahfud 45,5%. Adapun 20,1% lainnya memilih tak menjawab atau tidak tahu. Dalam simulasi 2 pasang lainnya, elektabilitas Anies Muhaimin 29%, sementara Prabowo Gibran 50,3%. Adapun 20,7% lainnya memilih tak menjawab atau tidak tahu. Dalam simulasi 2 pasang lainnya, elektabilitas Ganjar Mahfud 40,6%, sementara Prabowo Gibran 43,5%. Adapun 15,9% lainnya memilih tak menjawab atau tidak tahu. Dalam temuan Carta Politika, elektabilitas ketiga pasang baca pres-bacawa pres saling salib, terutama dalam simulasi 2 pasangan atau head-to-head. Carta menemukan ada faktor masuknya nama Gibran yang berpengaruh terhadap elektabilitas Prabowo dalam simulasi 2 pasangan saat berhadapan dengan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Terkait dengan sentimen terhadap isu Mahkamah Keluarga atau isu politik dinasti, ternyata betul bahwa keberadaan Mas Gibran di level persepsi itu menjadi bandul pemberat buat Pak Prabowo. Dan itu yang kemudian terjustifikasi dengan ketika simulasi head-to-head, Pak Prabowo dari unggul di pasangan misalnya dengan Mas Gibran pun dari 6,5% dalam selisih waktu 2 minggu karena isu yang sedemikian ramai ini, selisihnya menjadi mengecil menjadi selisih hanya 2,9%. Survei elektabilitas juga digelar oleh Lembaga Survei Indonesia pada 16 hingga 18 Oktober 2023 melalui sambungan telepon. Hanya saja survei yang digelar LSI dilakukan sebelum pendaftaran ke KPU. Dari survei LSI, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 19,6%. Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD 26,1%. Sementara pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 35,9%. Kini, tersisa 3 bulan bagi ketiga pasangan calon untuk menaikkan elektabilitas mereka. Peta persaingan semakin dinamis jelang pemilihan umum 14 Februari 2024 mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, isu politik dinasti termasuk polemik di MK menurut lembaga survei Carta Politika membawa dampak elektoral bagi Prabowo Subianto dengan masuknya putra Presiden Gibran Rakabuming Raka.